semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi kita akan bersama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu semuanya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh bangun dari tidur kami. Sebentar kami ingin beribadah Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita mau berterima kasih pada Tuhan Yesus. Kita menyanyikan lagu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulangi lagu ini sekali lagi, semuanya dengan sungguh-sungguh. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Semuanya bangkit berdiri, kita mau muji nama Tuhan. Semuanya goyang ya. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka
bunyi. Kalau kau suka hati sorak hore, kalau kau suka hati sorak hore, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, semua gerak. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore, kalau kau suka hati semua gerak. Hore, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore, kita ulangi lagi ini sekali lagi ya anak-anak. Semuanya masih dengan semangatnya, tepuk tangannya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore, kalau kau suka hati semua gerak. Hore, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore, oke, puji Tuhan, terima kasih. Vincent udah capek belum? Belum. Vincent udah capek belum sayang? Oke, kita nyanyi lagi ya. Kita mau bergerak lagi untuk Tuhan. Tepuk tangannya anak-anak. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekali lagi, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekali lagi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke, terima kasih anak-anak. Semuanya boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bila Engkau yang berkata dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Seperti wanita mengurapi, menangis di
matanya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai nanti. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Pasti semua luar biasa kan? Hari ini Miss harap semuanya ada di dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini Miss mau bercerita tentang sukacita. Anak-anak, hari-hari ini banyak loh anak-anak yang suka cemberut. Mukanya dibuat cemberut seperti pepaya bonyok. Mukanya jelek banget. Kenapa ya kira-kira banyak anak-anak yang cemberut? Ya, benar sekali. Mungkin mereka cemberut karena mereka bosan. Karena hari-hari ini tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bermain, tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa makan di restoran yang enak. Wah, semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Apalagi kalau hari-hari ini anak-anak mungkin bosan dengan tugas-tugas sekolah yang banyak. Nah, tapi firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, anak-anak, di dalam segala situasi apapun, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersukacita. Nah, ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari di dalam Alkitab. Ada satu orang bapak yang walaupun dia susah, walaupun dia menderita, walaupun dia sedang mengalami kesusahan yang berat, yang membuat dia harusnya menangis, cemberut, tapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap bersukacita. Kira-kira rahasianya apa ya? Bapak itu bisa terus bersukacita, dan siapa ya bapak itu? Yuk kita simak ya videonya. Paulus dan Silas dalam penjara. Paulus berada di kota Roma di Filipi dan telah menunjukkan kuasa Yesus untuk membebaskan seorang budak perempuan dari roh jahat yang memberinya kuasa untuk meramal nasib. Pemilik budak itu yang memanfaatkan ramalan budak itu untuk menghasilkan uang dari ramalan nasibnya sangat marah. Mereka menghasut massa untuk menyeret Paulus dan Silas ke hadapan hakim setempat.
Mereka menghukum Paulus dan Silas untuk dipukuli dengan tongkat di punggung mereka dan dimasukkan dalam penjara. Paulus dan Silas dicambuk dengan kejam dan dijebloskan ke penjara. Kepala penjara diancam akan dibunuh jika para tahanan melarikan diri dan dia tidak mau mengambil resiko untuk itu. Kepala penjara memasukkan mereka dalam penjara bawah tanah dan kaki mereka diikat dalam penjara itu. Meskipun kesakitan dan diperlakukan sangat tidak adil, sekitar tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Tahanan lainnya mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Penjara itu terguncang hingga pondasinya dan juga semua pintunya terbuka lebar. Rantai yang mengikat kaki setiap narapidana pun terputus. Kepala penjara menjadi sangat ketakutan. Dia bangun untuk melihat penjara yang sudah terbuka lebar. Dia mengira para tahanan pasti telah pergi dan mencoba untuk melarikan diri. Itu artinya dia juga akan dihukum karena dianggap telah lalai untuk menjaga para tahanan itu. Mengetahui hal ini berarti kematian baginya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di sana, dan kemudian ia menghunus pedangnya untuk bunuh diri. Tetapi Paulus berteriak kepadanya, "Jangan lakukan itu, kami semua masih ada di sini." Dengan gemetar ketakutan, kepala penjaga penjara itu berlari mengambil penerangan dan berlari kembali ke penjara bawah tanah. Ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Dia memohon kepada mereka, "Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seluruh seisi rumahmu." Penjaga penjara itu langsung membasuh luka-luka Paulus dan Silas. Kemudian mereka memberitahu dia dan semua orang yang tinggal bersamanya kabar baik tentang Yesus. Kemudian dia dan seluruh keluarganya pun dibaptis. Kepala penjara itu kemudian membawa Paulus dan Silas kembali ke rumahnya untuk makan. Para hakim kota datang menemui Paulus dan Silas keesokan paginya dan memohon agar mereka meninggalkan Filipi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang Kristen baru di kota itu, Paulus dan Silas pun melanjutkan perjalanan mereka. Nah, dari video tadi, anak-anak, kita bisa belajar dari Bapak Paulus dan Bapak Silas. Mereka walaupun dalam situasi yang sulit, mereka walaupun ada di dalam penjara, walaupun mereka merasa tidak nyaman, walaupun mereka merasa mereka akan sakit dan menderita di dalam penjara, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tuhan sanggup mengeluarkan mereka dari penjara. Karena itu mereka bisa tetap bersuka cita. Mereka bisa tetap bernyanyi di dalam penjara. Mereka bisa tetap menyembah Tuhan. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita harus belajar seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas. Dalam situasi apapun, kita harus bersuka cita. Mungkin saat ini kondisinya nggak nyaman, kondisinya nggak enak, kondisinya mengkhawatirkan, kondisinya membuat semuanya itu membosankan. Tapi
Tapi kita percaya ketika kita bersukacita, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi semua masalah kita, untuk menghadapi semua persoalan kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sumber sukacita kita. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, yuk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau tetap selalu bersukacita, memasang muka tersenyum, tidak memasang muka cemberut. Yuk kita bernyanyi. bersukacita, Miss percaya semua masalahmu akan Tuhan hilangkan. Semua kebosananmu akan Tuhan hilangkan. Yuk, sebelum kita akhiri, kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya kita selalu dilimpahkan sukacita, supaya kita bisa selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Karena ketika kita bersukacita, maka hidup kita akan bahagia. Maka semua penyakit akan hilang, semua masalah akan hilang, dan kita akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Hidup kita akan bahagia. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita minta sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah belajar tentang firman-Mu. Kami mau selalu bersukacita Tuhan di dalam segala situasi apapun. Kami mau berharap kepada Tuhan, karena kami tahu dengan sukacita maka hidup kami akan bahagia. Segala kekhawatiran kami akan Tuhan hilangkan. Di dalam nama Yesus kami sudah selesai beribadah. Haleluya.
Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak di dalam ibadah kita 2 minggu ke depan. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.